Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Allahumma shalli ala nabiyil hashimi Muhammadi wa ala alihi wa sallim taslima. Yang saya muliakan, yang saya agungkan, yang saya cintai, yang saya sembah dan sujud. Hadirat ilahi, hadirat zat ilahi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang saya muliakan, yang saya agungkan, yang saya cintai, yang saya ridhoi, dan saya rindukan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya muliakan, yang saya agungkan, cintai dan ridhoi para ahli silsilah, khususan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qutbussirah. Yang saya muliakan, yang saya agungkan, cintai, ridhoi, dan saya ikuti Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Maslul Al-Qadir Naqsyabandi Al-Kamil Mukamil Qudus Sosial. Dan saya muliakan, cintai, dan agungkan seluruh ikhwan, akhwat yang hadir pada manakib online pada hari ini. Ya qaumi, ittabi'ul mursalin, ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ya qaumi, ittabi'ul mursalin, ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ya qaumi, ittabi'ul mursalin, ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Wahai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu. Ikutilah mereka yang tidak meminta imbalan kepadamu. Dan merekalah orang-orang yang diberi petunjuk. Wahai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu. Ikutilah mereka yang tidak meminta imbalan kepadamu. Dan merekalah orang-orang yang diberi petunjuk. Wahai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu. Ikutilah mereka yang tidak meminta imbalan kepadamu. Dan merekalah orang-orang yang diberi petunjuk. Siapa kaumku itu? Kaumku bukan hanya manusia. Kaumku adalah manusia, jin, malaikat, dan seluruh makhluk. Kenapa begitu? Karena guruku adalah gurunya manusia, gurunya jin, gurunya malaikat, dan gurunya seluruh alam. Gurunya seluruh makhluk yang masih dihidupkan hingga saat ini. Manusia, jin, malaikat, dan seluruh makhluk yang masih dihidupkan Allah hingga saat ini mesti ikut kepada Muhasabah Haus. Mesti ikut. Terutama malaikat. Kenapa malaikat? Karena malaikat itu khusus. Khusus malaikat teh. Tidak diberi nafsu oleh Allah. Malaikat yang tidak mau ikut kepada Muhasabah Haus jadi iblis demi Allah, jadi iblis. Malaikat yang tidak mau ikut kepada bangsa Abah Aus demi Allah jadi iblis. Sok, silahkan membangkang kepada Allah. Oh, siapa bilang malaikat tidak berdosa, tidak ada yang berdosa? Ada kok malaikat yang berdosa. Siapa? Harut Marut. Ada kok. Gitu. Jangan sampai malaikat tidak mau ikut kepada bangsa Abah. Malaikat itu khusus, tidak diberi nafsu oleh Allah. Nah, gimana ceritanya kalau malaikat aja nggak mau ikut ke Abah? Gimana manusia? Gimana jin? Gitu. Seluruh makhluk, khususan manusia, jin, malaikat mesti ikut kepada penguasa Abah Aus.
Dan manusia, jin, seluruh makhluk yang masih dihidupkan oleh Allah hingga saat ini mesti mencari satu orang, mesti mencari satu orang yang mengantarkan nyawanya pulang ke hadirat Allah. Dan jika engkau bertanya kepadaku, wahai seluruh makhluk, maka aku akan menjawab, satu orang itu adalah pengusaha Aos. Silahkan datang kepada pengusaha Abah. Silahkan ikuti pengusaha Abah. Karena hanya pengusaha Abah, bukan yang lain. Satu orang itu hanya pengusaha Abah, bukan yang lain. Mesti, seluruh makhluk mesti mencari yang akan mengantarkan nyawa pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mesti mencari yang ikut kepada yang ikut. Yang ikutnya bukan hanya main-main, tapi betulan ikut. Abah teh, dauhan pengarsa Abah yang sering saya dengar itu adalah, kalau ikut aku jangan nanya, apapun jangan nanya. Mau manis, mau sakit, mau perih, mau berat, jangan nanya, telan semuanya. Sekalipun apa yang diberikan itu tidak sesuai dengan hati kita. Sekalipun yang diberikan itu, yang diujikan kepada kita itu tidak sesuai dengan pikiran kita, tidak sesuai dengan hawa nafsu kita, ya namanya juga ujian. Jangan ngaku ikut sama pengusaha Abah kalau nggak diuji. Apalagi yang ikut sama pengusaha Abah. Orang-orang yang ikut dengan pengusaha Abah adalah mereka yang paling berat ujiannya di seluruh dunia ini. Silahkan mau percaya atau tidak. Silahkan mau mendengarkan atau tidak. Karena yang paling penting, yang paling utama mendengarkan apa yang saya katakan itu adalah telinga saya sendiri. So, yang paling berat diuji di seluruh dunia ini itu ya murid-muridnya Abah. Karena kita muridnya orang yang hanya satu di semesta alam. Bukan hanya dunia, semesta alam. Pada saat ini, paling berat ujian kita teh. Makanya jangan ngaku. Jangan ngaku ikut Abah. Jangan ngaku hanya mau, hanya ikut, hanya tahu, hanya mau Abah. Kalau tidak mau diuji sama Abah. Berbagai macam ujian yang diberikan kepada kita dari Abah. Berbagai macam ujian hati, ujian zohir, harta, benda, perasaan, apalagi. Kita tuh paling depan, paling utama dari yang paling utama. Bagaikan sebuah pasukan yang sangat banyak, yang paling terdepannya itu teh kita, yang paling depannya itu yang memimpin teh pengusaha Abah, panglima perang dunia ketiga. Kita tuh lagi perang, saudara-saudara. Tak perlu ngerti, nggak perlu ngerti, ikut aja. Apa yang Abah bilang tuh ikut aja. Kita tuh lagi perang, ya Allah lagi perang. Andaikan engkau tahu, wahai saudara-saudaraku, iblis tuh berjejer untuk untuk mengganggu kita, untuk mengganggu perasaan kita. Gimana caranya kita bisa berselisih? Gimana caranya kita bisa hancur? Gimana caranya perasaan kita diombang-ambing sama mereka? Ujian teh, masya Allah, serius itu teh. Kita teh lagi perang dunia ketiga, berat, berat ujian kita teh. Lagi puncak-puncaknya banget ini teh. Sampai pengusaha Abah bilang, bantu Abah. Abah yang bilang teh, bantu Abah. Bagaimana kita bantu Abah? Lakukan apa yang bisa kita lakukan. Allah tidak menuntut kita. Allah tidak menuntut kita menjadi serba bisa. Allah nggak menuntut kita jadi serba bisa. Tetapi Allah menuntut kita melakukan apa yang kita bisa. Sekali lagi, Allah tidak menuntut kita menjadi serba bisa, tetapi Allah menuntut kita melakukan apa yang kita bisa. Tuh, lakukan apa yang bisa dilakukan.
Gitu. Kalau emang belum bisa apa belum bisa istiqomah amaliyah setiap hari, lakukan apa yang bisa dilakukan. Sholat tepat waktu, sholat awal waktu, diperbanyak zikir jaharnya. Kalau emang belum bisa, datang ke pengarsa abah, sohbah ke pengarsa abah, lakukan apa yang bisa dilakukan. Khotamannya nggak tinggal, sholatnya awal waktu, gitu. Dan yang paling utamanya, apa? Utamanya itu teh hati selalu terhubung sama pengarsa abah. Hati selalu tersambung sama penguasa Abah. Walaupun secara zohir kita sangat jauh dari Abah. Secara zohir dekat teh bukan kilometer, dekat teh hati. Dan kalau bisa jangan sering-sering ucap kata dekat. Kalau bisa lagi hilangkan kata dekat. Gunakan kata apa? Bersama. Kalau udah bersama mah mau apapun kondisinya, sekalipun maksiat, sekalipun keburukan, tetap bareng Abah tadi, mankobah tadi. Mankobah yang tadi, Syekh Abdul Qadir itu selalu megang kepala kita. Ya, itu berlaku juga untuk Syekh Abdul Qadir yang ada pada saat ini. Berlaku untuk pengarsa Abah. Pengarsa Abah selalu megang kepala kita. Mau gimana pun keadaan kita. Sekalipun kita bermaksiat, sekalipun kita melakukan keburukan, nggak apa-apa. Emang kelihatannya itu buruk di mata kita. Belum tentu di mata Allah. Kita melihat yang buruk itu buruk. Contoh, orang bermaksiat. Wah, bermaksiat nih orang tuh. Di mata kita ya buruk. Apakah di mata Allah buruk? Belum tentu. Belum tentu orang bermaksiat itu buruk. Karena apa? Siapa tahu dari kemaksiatan itu, dia bisa lebih dekat sama Allah. Dengan kemaksiatan itu, dia bisa mengenal Allah. Dia bisa bertobat kepada Allah. Kita nggak boleh menilai orang kalau mau nilai diri kita sendiri. Orang yang bermaksiat itu belum tentu buruk. Di mata kita buruk. Kita yang buruk. Gitu. Kita menilai orang bermaksiat itu buruk. Padahal kita lah yang buruk karena kita menilai mereka. Masya Allah. Oleh karenanya, kita mesti terus-menerus menjadi lebih baik. Allah nggak menuntut kita melakukan menjadi serba bisa. Allah menuntut kita melakukan apa yang kita bisa. Kalau bisa datang ke Abah, datang. Jangan ditunda. Yang bisa datang, datang. Yang masih belum bisa datang, lakukan apa yang bisa dilakukan. Datang manakib, buka manakib. Abah teh paling suka manakib. Paling suka teh Abah manakib. Saya pun juga mencintai manakib. Manakib, Masya Allah. Jangan main-main. Manakib teh. Masya Allah. Nah, dan tahu nggak, saudara-saudara, jika saudara-saudara, tahu nggak saudara-saudara, cara yang paling cepat sampai kepada Allah, Nggak tahu bang. cara paling cepat sampai kepada Allah itu adalah yakin, iman kepada Allah. Iman dan ikut. Maksudnya apa? Ya kita akmalul yakin kepada pengersa Allah. Apapun yang terjadi, kita percaya sama Allah. Apapun dakwahnya Abah, apapun yang dilakukan murid Abah, oh itu dari Abah. Itu nggak apa-apa. Cara sempat sampai itu adalah selalu terhubung hatinya, zohirnya, batinnya, pikirannya sama pengersa Abah. Itu. Jika saudara-saudara bertanya kepada saya, kenapa?
Wahid bisa diberi tugas oleh Abah padahal umurnya masih 23. Kenapa? Harusnya jangan tanya kenapa. Ya ikut Abah, nggak perlu nanya. Karena Abah tuh lebih tahu. Abah tuh tahu gitu. Dan jika engkau bertanya kepadaku, wahai saudara-saudaraku, apa yang kulakukan selama ini? Apa? Aku yakin sama Abah. Saya yakin sama Abah. Akmalul yakin sama Abah. Kalau ada keyakinan yang lebih tinggi dari akmalul yakin, itu adalah keyakinan saya kepada pengersa Abah Aus. Jika ada keyakinan yang lebih tinggi dari akmalul yakin, itu adalah keyakinan saya kepada pengersa Abah Aus. Jika ada keyakinan yang lebih tinggi dari akmalul yakin, itu adalah keyakinan Abdul Wahid Nur bin Syafruddin kepada pengersa Abah Aus. So, kalau saudara-saudara mau cari sendiri, itu mah ungkapan saya. Cari sendiri kalau mau. Gak bisa. Demi Allah, siapa saja yang mau memisahkan Abah Aus dari Wahid, demi Allah, tunggu aja laknat Allah. Tunggu aja murka Allah. Gak ada yang main-main ini teh. Kalau main-main jangan di Torikoh ini. Gitu. Jika ada yang mau memisahkan Abah Aus dari Wahid, Wahid dari Abah Aus, siap-siap tunggu murkanya Allah. Siap-siap Rasulullah murka, siap-siap si Abdul Qadir murka. Karena Abah Aus adalah nyawanya Wahid. Abah Aus adalah nyawanya Wahid. Abah Aus adalah nyawanya Wahid. Ini teh badannya doang Wahid. Dalamnya mah Abah. Dalamnya nyawanya mah Abah. Silahkan sakiti saya. Tapi yang sakit bukan saya, Abah. Silahkan caci maki saya. Yang murka bukan saya. Allah yang murka. Silahkan. Saya mah nggak apa-apa. Saya mah maafkan, ampuni, dan memintakan maaf dan ampun mereka. Tapi belum tentu Allah. Gitu. Dan salah satu cara, secara zohir ya, secara satu cara yang paling cepat menghubungkan hati kita kepada pengersa Abah Aus itu adalah sohbah. Sohbah. Kenapa sohbah? Karena mereka yang secara zohir dekat dengan pengersa Abah aja belum tentu mau sohbah. Karena apa? Karena semahal itu sohbah. Semahal itu, sesusah itu, sulit itu. Sohbah. Kalau mau terhubung hatinya dengan Abah, sohbah. Oke, misalkan karena jarak belum bisa datang ke sini rasa, Robito ke Abah. Terus menerus Robito. Robito tuh apa? Ya ingat. Abah teh bilang, Robito tuh ingat. Ingat ke Abah. Kapanpun. Dimanapun ingat hatinya selalu terhubung sama Abah. Pikirannya selalu terhubung sama Abah. Apa-apa Abah, apa-apa Abah. Itu. Nah, dan ya Abah selalu bilang bahwasanya kalau ikut aku jangan nanya. Apapun jangan nanya. Sekalipun tidak sesuai dengan hati kita dan pikiran kita. Berkah semuanya, segalanya selamanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.